Assalamualaikum Sobat Hobis, jumpa lagi pada channel saya Hobis and Traveling. Nah, pada video kali ini saya sharing ke kalian tentang yang lagi marak saat ini ya. Jadi yang lagi marak yaitu tentang auranti. Jadi masih tentang auranti ya. Yang video saya sebelumnya saya sharing ke kalian bagaimana penanganan auranti yang baru kita dapat ya. Ini bagi yang pemula. Nah, sekarang saya sharing ke kalian tentang bagaimana sih membuat mental auranti yang baru kita dapat, apalagi yang PO-an ya. Sekarang itu banyak. Kayak saya kemarin ke pasar ikan Mas Trip di Surabaya ya. Di sana kemarin nggak sempat saya video ya, karena saya cuma ngambil ikan ya. Nah, di sana auranti harganya benar-benar sangat murah. Mungkin di daerah kalian juga sama ya, karena sekarang memang lagi musimnya. Auranti yang size kecil, size under 10 cm ada ya, belasan, 11 sampai 14an rata-rata segituan itu banyak ya. Yang dari grade A sampai grade C yang jamuran itu ada, dan harganya ini yang grade, saya sebut grade C ya, jadi istilah seller sana grade C, atau istilahnya wis sakit ikannya jamuran, itu harganya cuma 100, ada yang jual 100, 125, jadi segituan. Size nya kurang lebih 11 14 ya itu. Jadi kemarin memang nggak saya videokan ya, tapi segitu, memang kenyataannya segitu. Tapi yang ikan jamuran, kalau kalian sudah pengalaman nangan yang jamuran, bisa kalian pilih itu ya. Tapi kalau kalian baru mau ngekip, jangan asal murah kalian beli ya. Kalau kalian pingin beli murah aja yang grade C istilahnya, atau grade B yang sakit itu, ya resikonya bisa mati ya, bisa mati. Kecuali kalian sudah pernah ngalami nangani yang sakit, itu nggak apa-apa. Saran saya, kalau kalian mau ngekip, kalian yang masih baru, beli aja yang grade A, selisih sedikit. Ini bocoran harganya. Kalau PO-an ya, nanti saya kasih sampel, harganya juga murah. Pasti partai ya, partai. Ada yang partai besar ngambilnya banyak, tapi ada yang minim 5 ekor, harganya juga sudah beda, di bawah 200 ya, di bawah 200. Jadi saya ini hanya sharing aja biar kalian tahu range harganya. Yang size nya itu kurang lebih 10-12 itu di bawah 200, 100 sekian ya. Tapi kalau sudah dijual di seller yang jual, itu kurang lebih harganya, ini di daerah saya kurang lebih ya, jadi jangan jadi makan patokan, kurang lebih antara 250-an ya. Di toko ikan yang size kurang lebih 11-12an 250, ada yang 300an. Jadi ya, yang namanya hobis nggak matok harga ya, kurang lebih ya segituan ya. Ada juga yang lebih mahal ya, mungkin yang jual itu jual fisik, mungkin barsimet lah, gondrong lah, mental flaring dan yang lain. Jadi jangan jadikan patokan ya. Jadi yang saya sebutkan itu yang beberapa di seller, mungkin ikan baru datang ya, sudah settle minimal, nggak mager, mungkin ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya jangan jadikan patokan harga ya, karena kalau kita main hobis ya, harga itu nomor 2. Yang penting kita suka ya kita beli itu ya. Kalau kita masih mandang kok harganya mahal, ya cari aja yang murah ya, mungkin mager atau badannya bengkok lah, jamuran atau sirip sobek,
dan lain-lain ya. Jadi banyak faktor, terserah kalian. Nah, ini saya berikan sampel Auranti. Kemarin saya ambil 10 ekor, nggak banyak-banyak ya. Jadi sudah laku beberapa, ada yang udah pocket, tinggal diambil orangnya yang pesan. Ini tinggal 5. Silakan kalian lihat ya, itu penampakannya. Ini ikan PO-an, kemarin saya PO cuma 10 ya, jadi sudah laku. Sudah laku, tinggal 5. Ada yang sudah pocket, ini tinggal diambil yang punya. Ini ada yang size 16, sudah mental flaring ya. Ini kita bahas next. Kita sekarang bahas yang ini. Nah, nih contoh ikan piuan. Video ini saya buat itu sudah di saya sehari ya, ikannya sudah di saya sehari, seperti itu. Jadi minimal dia itu nggak mager. Itu ada yang mager, tapi kalau kita dekati itu dia langsung respon ya. Ini contoh grade A ya. Jadi grade A itu yang badannya mulus, nggak ada luka ya, dia kondisinya baik. Nah, ini kemarin sampai saya kasih makan sudah langsung mau makan dia, jadi langsung respon ya, respon. Jadi contohnya ini. Nah, ini size nya antara kurang lebih 11 up ya, 11 up, karena ini sekatnya aslinya kan 10 cm, saya buka, jadi ini lebarnya 20 cm. Ini lebarnya 20 cm per kamar ini, jadi kurang lebih 11-12 lah. Ada yang lebih besar itu pojokan itu. Nah, kalau ikannya sudah berenang di tengah gini, meskipun ekornya nguncup ya, itu dikatakan ikan sudah nyaman di tank. Nah kan, dia respon sama temennya itu. Dan bagaimana kalau ikannya nguncup di bawah ya? Ini tips bagi yang pemula yang mau mengkip. Pastikan tank kita itu, kalau ikan kita ukuran 11-12 sekitar segituan, minimal lah tanknya itu 4 kali lebar si ikan, panjang si ikan ya. Anggaplah ini lebarnya, ikannya panjangnya 10 cm, berarti ya 40 cm. Jadi 2 kamar itu ya, 2 kamar itu 1 ikan, adanya seperti itu. Karena ini saya jual lagi, jadi saya taruh di tank ukuran 20 cm. Ikannya kurang lebih di size 11-12an ya, mereka masih bisa berenang, jadi dia nggak mager. Nah, itu tips yang pertama. Baru pertama datang, seperti biasa kalian aklimasi dulu 5-10 menit, kemudian kalian memasukkan, dan jangan dinyalakan lampunya dulu. Wis, kalian amati dulu, jangan terlalu sering dilihat, biar ikan adaptasi ya. Pasti dia akan berenang kok, berenang jelajah ke tank yang baru. Biarkan saja, mungkin semalaman atau sehari. Nah, besoknya baru kalian tes pakai pakan ya, tes pakai pakan. Kalau dia mau makan, bagus ya, kalian kasih makan sampai dia kenyang. Kalau saya sih seperti itu, saya diamkan sehari, kemudian kalau dia sudah sehari nyaman kan, dia berenang seperti ini kan. Nah, dia berenang, kita kasih pakan. Kalau saya sih kasih cacing, pasti kok dia makan ya. Meskipun semager-magernya ikan, kalau dia lapar pindah tank ya, dia nyaman, nggak diusik seharian, pasti dia makan kok. Kecuali ikannya sakit parah ya, jamur itu. Kalau nggak ada sakit, pasti dia makan. Kalau dia sudah makan, berilah makan sampai dia kenyang ya, dia kenyang. Kalau saya seperti itu. Ataupun sehari 1 cacing, besoknya kasih lagi. Pokoknya itu dia tuh ada pakan yang dia makan ya, biar apa, dia staminanya tuh kembali pulih ya, seperti itu. Kenyang beberapa hari, wis sudah
baru kita latih mental mereka. Nah, ini saya bicara ke mental ya, kita bicara mental. Bagaimana sih cara agar mental Auranti itu mangap-mangap? Nah, Auranti kalau nggak mangap-mangap kan nggak seru ya. Kalau kalian baru gabung di channel saya, kalian lihat video-video sebelumnya yang Auranti yang jumbo ya, si Bagong itu sudah sold out. Dulu saya pernah buat tips melatih Auranti mental mangap-mangap ya, itu sudah flaring. Mental mangap-mangap dari awal yang belum mangap-mangap sampai akhirnya mangap-mangap, itu sudah saya buat videonya, bisa kalian cek. Nah, pada video ini saya berikan tips melatih mental mereka sebelum mangap-mangap. Itu kan prosesnya mereka harus flaring dulu ya. Flaring itu mereka tuh berani ya, mereka berani. Tahapannya adalah kita pertama kali itu kita harus melatih mereka. Yang pertama ini ya, tips yang pertama, kita latih mental mereka pakai pakan, itu yang pertama ya. Kebetulan cacing saya habis. Nah, sebentar saya berikan contoh, ini sampelnya ya, 5. Melatih respon tangan, kemudian flaring. Setelah flaring pasti mereka akan mangap-mangap. Mana kita ambil sampel ini ya. Nah, saya dekatkan. Oke, tadi sudah saya kasih makan ulet Hongkong. Ini saya coba kasih lagi tes untuk kalian biar kalian tahu. Nah, ini ulet Hongkong kecil ya. Nah, kita latih kayak gini ya. Nah, kalau cacing kan dia gerak-gerak. Nah, itu bagus untuk melatih respon dia. Ini kan saya jepit gini nggak gerak dia. Nah, dia gerak. Nah, itu cara yang pertama, latih mereka. Kalau dia sudah mau makan, latih responnya. Nah, ya kan, dia mau yang sebelah sini. Nah, ini langsung ada temannya kayak gitu, yang lain sudah ikut berontak kayak gini. Nah, respon dia. Satu lagi nih. Nah, dia respon juga. Satu lagi. Nah, dia langsung respon pakan ya. Ini di saya baru sehari ya, sehari. Nah, terus jangan terburu-buru untuk kalian kasih makan, mainkan dulu ya, sebentar. Nah, ayo nih. Oke. Nah, beberapa menit sampai dia ngikuti tangan kalian seperti ini. Loh, langsung kayak gitu ya. Nah, jadi selama beberapa hari itu kalian seperti itu. Kemudian kita masukkan. Nah, langsung dimakan. Ya. Jadi langkah pertama itu gitu, respon pakan. Kalian kasih pakan itu biasanya saya cacing. Kan cacing kan dia badannya melihat-lihat, jadi mereka langsung respon ya kayak gitu. Itu menaikkan mental mereka dulu. Ya. Sering-sering gitu kasih makan, itu mainin dulu pakannya. Biar dia tahu saat mau diberi pakan itu seperti itu ya. Dia tahu ownernya kalau mau dikasih pakan pasti dia akan kayak gitu respon, pasti dia ingat seperti itu ya. Yang penting kalian mainin dulu, coba kita tes tanpa pakan. Nah, kalau kalian terbiasa seperti itu, kalau kalian ginikan aja dia langsung ngikuti ya. Nah, itu pasti berjalannya waktu seminggu pasti dia akan flaring tangan kok. Jadi seminggu pasti flaring tangan, karena gini kan dia nggak respon karena nggak ada pakannya ini ya. Kita coba lagi yang lainnya. Yang ini tadi kan sudah, kita coba yang sebelahnya. Nah, coba kita tes pakai yang ada ini ulet Hongkongnya. Nah, dia respon kan, dia respon ya. Kalau nggak ada pakannya dia nggak mau respon. Loh, dia langsung lihat ke atas. Coba kita masukkan. Nah, langsung dimakan gitu ya.
Kalau sudah kalian beri pakan sampai kenyang beberapa hari setelah masuk tank, setelah kalian latih mereka, jangan diberi makan banyak atau sampai kenyang ya. Jadi cukup mereka makan jadi agak lapar ya, karena kalau mereka lapar yang namanya predator pasti mentalnya akan up. Itu melatih pertama. Jadi kita belajar respon pakan dulu. Nah, kemudian sama, nah kita ulang lagi ya. Ini yang tanpa ada pakannya loh, kan dia nggak respon kan ya. Jadi itu, jadi kalau mereka terbiasa pakai tangan kita gini, dia akan flaring. Nah, langkah kedua setelah kita kasih pakan, dia akan respon pakan. Kita tes. Nah, ini pakai kaca ya. Apakah dia flaring kaca? Kita lihat. Kita lihat. Nah, ini masih anteng-anteng aja. Ini. Nah, ini juga masih anteng-anteng aja. Yang ini coba. Nah, ini mulai respon dia. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, dia mulai agak respon ya. Nah, dia masih anteng-anteng aja ya. Nah, dia mulai merespon. Nah, ya. Tips yang kedua itu latih pakai kaca. Kaca kalian jangan dipanjer nonstop di depan kaca mereka. Ya, mainin dulu aja pakai tangan ini. Karena mentalnya belum stabil, jangan dipajang terus kacanya karena bisa down nanti. Mereka lihat kaca kan seperti melihat musuh ya. Jadi kalian mainin aja gini setiap hari ya, sampai dia flaring kaca. Setelah respon pakan, kemudian latih flaring pakai kaca ini. Ya, bisa kamu mainin pakan dulu, dia akan respon kayak tadi. Kemudian jangan kasih makan dulu, baru kamu ambil kaca, dikacain mereka. Nah, ini belum flaring ya, tapi nah dia sudah respon sedikit-sedikit, itu bagus. Ini kan ikan PO-an ya. Ya, itu tips yang kedua. Coba yang sudah ini, kalau ini sudah flaring tangan, tes. Nah, ya, ini ukuran kurang lebih 16. Nah, digedor aman ya. Nanti kan PO-an ini bisa seperti itu, tenang saja ya, pasti bisa flaring. Nah, gedor, nah, aman kan. Kalau ngedor, usahakan mereka menghadap ke arah berlawanan ya, jangan gini. Kalau mereka tetap sana gedor, nah pasti mereka akan menghampiri tangan kita ya, karena mereka agak kaget ya. Gedor lagi, nah ya, nah kayak gitu tadi prosesnya nih. Nah, mau mangap-mangap dia. Nah ya, ini di next video kita coba. Ini belum mangap ya sob ya, tapi sudah respon tangan ya, beda dengan yang ini. Sehari kayak gini sudah bagus ya. Jadi nanti kalau kalian mau tanya silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan saya jawab ya. Ini di saya sudah sehari, posisinya dia berenang di tengah atas gini sudah bagus, nggak ada yang mager ya. Meskipun dia berenang tengah gini, diam aja nggak apa-apa ya, itu sudah baik. Tes pakan sudah oke, mau makan semuanya ya. Tes kaca dia masih jarang respon ya, ngerespon sedikit, belum flaring, dan nggak apa-apa karena ini di saya sehari sudah bagus posisinya seperti itu. Tunggu di video kedua. Ini buat sampel kalian ya, 5 ekor auranti, harganya murah, segera kalian beli ya, karena musimnya itu yang size belasan senti ya. Setelah ini musimnya berakhir, yang size segini nggak ada, adanya size yang lebih besar sekitar 20-an. Setelah 20-an stoknya habis di pasaran, tinggal yang jumbo-jumboan itu. Setelah itu sudah nggak musim, harganya pasti akan up lagi ya, naik. Nah, jadi kalian buruan beli mumpung sekarang lagi musim yang kecil, yang PO-an banyak.
Kalau beli PO-an, cari seller yang terpercaya. Kalian ikuti di grupnya. Jangan mau disuruh transfer dulu ya. Kalau mau transfer dulu pakai Rekber ya, biar aman. Karena banyak penipu di luaran sana yang masuk ke grup-grup Cana. Ya Sobat Obis, jadi itu tips saya. Jadi sampel saya ada 5 orang, tinggal 5 ya yang PO-an. Nanti ini buat saya sampel bagaimana cara melatih mental mereka, ikan orang yang PO-an yang baru dapat. Ini di saya sudah sehari, sudah respon bahkan mau makan. Untuk flaring kaca itu masih belum, kadang mau kadang enggak ya, tapi sudah bagus. Di next video nanti akan saya sharing ketika sampel saya ini sudah mau flaring kaca ya. Seminggu pasti mereka flaring kok, tenang saja. Jadi jangan kalian khawatir kok gak flaring. Nah, mungkin penanganannya yang beda seperti itu ya. Kalau sudah aktif mereka jangan dikasih makan sampai kenyang ya. Yang namanya ikan predator dikasih makan berapapun pasti mereka makan ya. Kasih makan yang banyak itu waktu mereka baru datang di tank sehari, mereka akan adaptasi. Itu kalian kasih makan yang banyak biar mereka nyaman dulu. Kalau mereka nyaman, ya wis di stop pakannya, kasih makan sedikit-sedikit aja. Kalau seukuran gitu, kalau cacing ya kalian potong aja di setengah. Jangan yang utuh satu ya, kenyang mereka. Kalau kenyang mereka mager. Di sini tempatnya kita sharing, jadi no debat ya. Semoga tips ini bermanfaat. Saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.